Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarjali, nomor induk mahasiswa 19101071, Prodi Administrasi Publik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengukur pembangunan di suatu negara dan apa saja indikator-indikator yang digunakan dalam hal tersebut. Dalam mengukur sebuah pembangunan di suatu negara, terdapat 5 indikator. Indikator yang pertama yaitu kekayaan rata-rata. Pembangunan pada awalnya dipandang dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahunnya lewat penghitungan pendapatan rata-rata. Dan indikator yang kedua, pemerataan. Hal ini jelas bahwa kekayaan keseluruhannya dimiliki atau yang diproduksikan oleh sebuah bangsa. Tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Bisa jadi sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Orang-orang kaya ini ibarat sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh samudra orang miskin yang sangat luas. Kemiskinan yang ada di masyarakat tertutup oleh adanya kekayaan yang luar biasa tersebut. Oleh karena itu, timbul keinginan untuk memasukkan aspek pemerataan dalam ukuran pembangunan, bukan lagi hanya PNB atau kapita saja. Bila pembangunan sebuah bangsa atau negara diukur dengan PNB atau kapita dan tingkat ketimpangan pembagian pendapatannya, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih majemuk. Tidak saja kekayaan atau produktivitas bangsa tersebut yang kita lihat, tetapi juga pemerataan kekayaannya. Tidak semua negara yang berhasil meningkatkan PNB atau kapitanya berhasil juga dalam memeratakan hasil pembangunannya. Demikian juga negara yang masih rendah PNB atau kapitanya menunjukkan ketimpangan yang tinggi dalam hal pemerataan. Dengan demikian, dapat dikatakan bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah sebuah negara yang di samping tinggi produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera secara relatif merata. Dan indikator yang ketiga, yaitu kualitas kehidupan. Salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, mengukur pembangunan di sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur Physical Quality of Life Index. Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Morris yang mengukur 3 indikator, yaitu indikator yang pertama, rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun. Dan yang kedua, rata-rata jumlah kematian bayi. Dan yang ketiga, rata-rata prosentasi buta dan melek huruf. Untuk indikator yang keempat, yaitu kerusakan lingkungan. Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungannya semakin rusak, sumber-sumber alamnya semakin terkuras. Sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan alam di sekitarnya, sehingga mengganggu kesehatan penduduk maupun segala makhluk hidup di sekitarnya. Padahal sumber-sumber alam dan manusia itu adalah faktor utama yang menghasilkan
pertumbuhan yang sangat tinggi tersebut. Oleh karena itu, seringkali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya, pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan atau tidak sustainable. Karena itu, dalam kriteria keberhasilan pembangunan yang paling baru dimasukkan juga faktor kerusakan lingkungan sebagai faktor yang menentukan apa gunanya sebuah pembangunan yang pada saat ini tinggi produktivitasnya, merata pembagian kekayaannya, tetapi dalam jangka 10 tahun, 20 tahun ke depan, hal ini bisa mengakibatkan kehilangan sumber daya yang menjadi impuls utama pertumbuhan untuk pemerataan pembangunan tersebut. Dan faktor yang kelima, yaitu keadilan sosial. Demikianlah, tolak ukur pembangunan yang berhasil yang semula hanya memberi tekanan pada tingkat produktivitas ekonomi sebuah negara, kini menjadi semakin kompleks. Dua faktor baru yang ditambahkan pada pembahasan di atas, yakni faktor keadilan dan yang kedua faktor lingkungan. Berfungsi dari kedua faktor yang ditambah ini berfungsi untuk melestarikan pembangunan ini supaya bisa berlangsung secara terus-menerus secara berkesinambungan. Sebenarnya faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan saling berkaitan erat. Yang pertama, keadilan sosial bukanlah faktor yang dimasukkan atas dasar pertimbangan moral, yaitu demi keadilan saja. Tetapi faktor ini berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga. Bila terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok antara orang-orang kaya dan miskin, masyarakat yang bersangkutan menjadi rawan secara politis. Orang-orang miskin itu cenderung untuk menolak status kekuatan sosial. Mereka ingin memperbaiki diri dengan mengubah keadaan. Oleh karena itu, bila konfigurasi kekuatan-kekuatan sosial memungkinkan misalnya terjadi pertentangan yang tajam antara orang kaya dan orang miskin. Terjadi perpecahan, orang-orang miskin ini terorganisir secara relatif baik. Akan terjadi gejolak politik yang bisa menghasilkan hasil pembangunan yang sudah tercapai. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari mengukur pembangunan di suatu negara atau bangsa menggunakan 5 indikator tadi. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada penyampaian kurang jelas. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.